Salam tilawah semesta. Berdasarkan video yang di awal sebelum ini, video yang pertama, yang mana sebenarnya kami ini tidak berani atau belum siap untuk mengkabulkan ya permintaan dari jemaah. Namun ya seiring waktu saya berpikir gitu, karena melihat zaman yang sekarang ya, banyak orang yang sudah istilahnya ya kita lihat bersama ya, sudah kita ketahui jauh dari aturan yang sebenarnya. Banyak orang yang sudah tidak hormat lagi kepada orang tua, kurang adil sesama manusia, nyawa sudah tidak ada harganya ya. Kejahatan di mana-mana ya. Nah, mendengarkan dan berpikir ke sana, jadi istilahnya kami memberanikan dirilah untuk melanjutkan channel ini, untuk berfokus terhadap ilmu yang sifatnya rahasia, yaitu ilmu makrifat. Ilmu makrifat tingkat tinggi ya sahabatku semuanya. Makrifatullah atau ilmu tauhid tingkat tinggi. Kami pikir kalau channel ini dilanjutkan, pasti banyak sekali yang istilahnya kata-kata rahasia, kata rumus seperti yang tercantum dalam kitab Sirrul Asrar ya, yang fa inna ibsa'a sirri rububiyati kufrun. Barang siapa atau sesungguhnya menjelaskan tentang rahasia ketuhanan itu hukumnya kufur. Itu dalam kitab Sirrul Asrar. Ya, tapi berdasarkan atas melihat zaman sekarang banyak yang sudah jauh dari yang sebenarnya. Ya, jadi saya semoga ada izin Allah ya, dan dukungan dari para sahabat tilawah juga ya. Jika channel ini layak untuk dilanjutkan, ya akan kami lanjutkan. Man arafallahu kala lisanuhu, kan kemarin itu, barang siapa yang mengenal Allah itu harus melipatkan lidah gitu. Nah, dengan dua keterangan yang sudah dibahas, awalnya kami juga takut ya untuk melanjutkan ya. Ya karena melihat yang tadi ya, akhir zaman ini sekarang, takutnya sudah banyak atau semakin banyak yang melupakan Allah, yang tidak ta'abud ya, yang tidak ibadah kepada Allah. Takutnya semakin banyak yang melalaikan ya atas perintah Allah ya. Jadi semoga Allah meridhoi atas channel ini, akan kami bongkar ya, dengan tujuan agar para generasi Islam itu ya semakin tepat, sempurna di dalam ibadahnya. Hadirin sahabat tilawah yang kami cintai, jelas ya untuk masa yang akan datang itu akan lebih parah lagi daripada masa yang sekarang. Maka dengan ini kami akan mulai ya, dengan sebuah sabda dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat ketiga ya, ayat 79. Allah berfirman,
kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang robbani, karena kamu selalu mengajarkan kitab atau mengamalkan ya kebenaran, dan disebabkan kamu emang istilahnya terus ya mempelajarinya. Nah, di dalam keterangan ini menerangkan istilahnya ada robbani kan ya, rahasia sifat ketuhanan. Itu bisa juga istilahnya ya memakai kata rumus atau siloka. Setelah menemukan istilah itu, ya kami ya setelah kami juga memberanikan diri untuk melanjutkan bahasan tentang ilmu makrifat ini. Nah, kami di sini mempunyai banyak referensi ya dalam kitab-kitab tasawuf ya, akan kami persiapkan karena walaupun secara hakikatnya sih ya tidak memerlukan istilahnya ilmiah sih ya, karena kalau untuk ke ilmu makrifat itu yang diperlukan adalah pengamalan, tidak perlu teori atau keterangan ya. Nah, namun ternyata itu juga perlu ya, dikarenakan untuk menambah keyakinan atau untuk penunjang bahwa yang kita amalkan, yang kita temukan, yang kita daki istilahnya ya, itu agar itu tuh tahu ya itu sesuai atau tidaknya dengan anjuran Quran, Sunnah ya, sesuai dengan Rasulullah kah atau tidak, seperti kitab-kitab ya Nurun Nafis, Sirrul Asror, Al-Hikam dan lain sebagainya ya. Cara dan taktik gitu ya dari rahasia gitu. Di sini kami pahami dan akan berbagi. Insyaallah jika Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kami, kita semua juga, sehingga kami lancar untuk melanjutkan ya, dan istilahnya menumbuh suburkan ilmu iman ya, kepada Rasulullah SAW ya, kepada ruhul Islam, sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama ya di tengah masyarakat ya, yang berkembang pesat ya ilmu keislaman, ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan lain sebagainya ya. Nah, di akhir abad ke-20 ini itu istilahnya ada kecenderungan ya masyarakat itu semua ilmu untuk mendalami agama ya, ada kecenderungan itu lebih ke mementingkan ilmu zahir seperti ilmu hadis yang sifatnya fadilah, tafsir yang sifatnya ilmiah atau ilmu fikih gitu. Jarang yang cenderung ke istilahnya apa intisari dari ilmu. Untuk mendalami ilmu ya agar lebih dalam itu sebenarnya ilmu tauhid, ilmu makrifat atau ilmu tasawuf ya. Hal ini ditandai dengan emang maraknya ya untuk mendalami ya. Nah, upaya dari kita ya sebagai sedikitnya ya pernah terjun atau mendalami ya ilmu makrifat ya, insyaallah emang harus dijabarkan ya di masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari.
sehingga dapat membentuk kehidupan yang agamis, ya, tidak hanya secara dohir. Ya, ini tentunya emang harus dipelihara, ya, ditumbuh kembangkan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah yang Maha Esa. Ya. Semoga Allah memberikan taufik hidayahnya. Hadirin, sahabat tilawah semesta yang kami cintai. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sebenarnya sih udah ada ya dalam Al-Qur'an itu tentang ilmu makrifat, ilmu tauhid tingkat tinggi, tentang syahadat, menyaksikan ya Allah Subhanahu wa taala. Seperti surat Al-A'raf yang barusan dibacakan itu ayat 172, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan atau menciptakan boleh ya anak incu Adam gitu ya, anak keturunan Adam, anak ya manusia lah, itu dari punggung sulbi mereka ya, dari terjemah ayatnya ya. Terus mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Tuhan berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu lah, mereka menjawab ya betul, engkaulah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Nah, di sini ya. Ini agar gimana? Nah, ini supaya kamu ya nanti pada hari kiamat tidak mengatakan sesuatu ya yang sesungguhnya kami ini orang yang lalai lah gitu, atau tidak memberi peringatan tentang hal ini. Nah, di dalam ayat ini betul-betul ya harus kita hayati dan ditafakuri secara jernih. Tentu kita merasakan terkejut dengan ayat ini, karena ini ayat akan menggugah hati kita, yang mana di dalam ayat ini Allah memberitahu kepada segenap manusia ya yang ada di muka bumi, sebagaimana firman Allah yang ada di dunia ini ya, semuanya ini ternyata ya sahabatku dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah sebelum manusia lahir ke bumi ini. Jadi dipersaksikannya itu waktu di dalam rahim ibunya. Menurut keterangan ya di dalam hadis Bukhari juga ada ya, yang mana ini ada di halaman 733 ya, kalau tidak salah ayat 9 ya. Rasulullah di sana telah menerangkan, dipersaksikannya itu di alam arwah waktu kandungan berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, dari firman Allah yang tadi di atas ini ya, yang tadi supaya ini nanti di hari kiamat itu agar tidak lupa lagi ya, tentang hal ini, tidak lalai. Nah, itu para sahabatku semuanya. Jadi kita semua sebagai manusia janganlah leha-leha ya, atau istilahnya jangan hidup terlena
Karena kita emang dipantau supaya jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini, dengan hati yang jujur ya. Janganlah kita mendustai diri kita sendiri. Ada sih keterangan dari Imam Al-Ghazali, istaftiqal baka 3 kali itu dia. Beliau mencatat ya. Istaftiqal baka wa in aftauka. Nah ini, tanyalah hatimu, tanyalah hatimu, walau orang lain memberi fatwa. Disinilah ya, kita harus jeli untuk mentafakuri ayat-ayat yang bersangkutan ya dengan perasaan yang ada di dalam hati, karena ayat ini memberi semacam rangsangan gitu ya pada kita masing-masing, supaya hati kita ini jangan ketiduran, sehingga kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini, lupa pada tugas hidup kita selaku hamba Allah. Yang tidak boleh dilupakan itu kan menjalankan perintah ya, perintah yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadisnya, seperti ibadah sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, dalam ayat tadi di atas Allah telah memberi peringatan kepada kita agar tidak lupa kepada Allah. Karena di awal itu kita dulu juga dipersaksikan terlebih dahulu dan telah makrifat kepadanya, tahu gitu, bahkan menyaksikan kan. Qalu bala syahidna itu kan menyaksikan kami. Nah, jadi makanya ada istilah lupa, karena pernah tahu atau istilahnya pernah menyaksikan. Nah, sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat kepada Allah? Karena di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri. Karena di sini ya, bukan ditanya ingat kepada nama Tuhan ya, yang dinamakan Allah, yang dikasih nama Allah ya, alif lam lam ha dibaca Allah ya. Pertanyaannya, apakah sekarang kita ingat kepada Allah ya, bukan ditanya ingat kepada namanya ya. Di sini ditanya ingat itu kepada Allahnya, yang diberi nama Allah atau Tuhan ya, semesta alam. Kenapa pertanyaannya seperti ini? Karena banyak sekali orang ya, cuma ingat kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allahnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Pikiran yang mendalam itu ya, yang emang jernih gitu ya. Yang kedua, harus fahkum bidawahir juga ya. Harus memakai hukum, harus sesuai dengan istilahnya nasiun an dalil ya, dalil. Dan yang ketiga,
harus memakai kejujuran, hati yang jujur, baru pertanyaan ini akan bisa dijawab dengan sempurna. Nah, di video selanjutnya ya kita akan memperjelas ya, membahas tentang pertanyaan barusan agar kita bisa mengingat dengan sempurna ya, atau zikir yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dicukupkan sekian dulu, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Salam tilawah semesta.